Kayaknya sih 6 sih ya. Jack mau ikutan main kah di match 6 kah? Kayaknya sampai 6 ini Bang Indra. Sisa 1 sih kayaknya di 6. Belum. Ada sisa 1, mau kah ikutan main kah? Tapi kosong gas. Jadi Bang Jacknya, Bang itunya missing ya Bang Gas ya? I can speak English. Dale mamá con tu tacata. Apa itu bro? 12.000 dari Safas. Astaga kasa guys. Maksudnya apa itu bro? Ada yang bisa tahu maksudnya apa? Dindingnya warna putih katanya. Apa itu kasa? Artinya apa itu Mase? Wih, Tamago ya. Kali dengan mencoba untuk memakai Roger langsung mencoba mengamankan sebuah particle buff. Di mana area tengah kini menjadi tempat di mana seorang Exi bakal beraksi. Era Valentina menjadi pilihannya. Dan emang Arol kan? Exi Rom jago, jungler jago. Apakah mid lane juga gacor ini guys? Di mana Riz terlalu jauh menjadi pemain yang kini akan berhasil untuk bisa berjuang memanfaatkan poin pertama yang mungkin bisa ia dapatkan. Siapa yang bakal menjadi prioritas? Makasih An, makasih laporannya. Di babak pertama yang di bawah pun kali ini sedang dilakukan. Fajri melawan seorang Spirit masih terus mencoba untuk bertanding. Di saat kini terlalu jauh, seorang Sentomaru pun terluka cukup dalam dan kini harus mencoba untuk selamat. Revitalize sudah berhasil ternyata ia aktifkan. Endes sangat-sangat aktif sih. Di match 6 kalau mau coba Andri bisa. Kalau kalian mau coba di 6 antri bisa. Di 7 kayaknya udah kagak bisa guys. Mau nambah 1 game lagi kayaknya nggak bisa bro. Full soalnya. Di 6 udah full. Itu terakhir kayaknya guys. Antri boleh. Dimas mau antri pakai VIP-nya Bang Hengki ya, NDX ya. Tarta kali ini bakal muncul. Atau pertama yang bakal berada di area atas. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil? Di mana poin pertama masih terus mencoba untuk dicari. Sentomaru kini nggak memiliki sebuah revitalize lagi. Apakah bakal menjadi peluang? Di mana tembakan Areli pun masih terlihat. Mencoba mengamankan kini sebuah turtle yang tentunya berada di mana atas dan Rons. Apakah berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama dengan mudah? Dengan zoning yang saat ini sedang juga dilakukan, tapi Sentomaru kini bakal mencoba memberikan beberapa damage-nya dan hampir saja turtle pertama berhasil ia dapatkan. Untungnya the moment of retribution. Rons berhasil dilakukan dan satu lagi pemain untuk terkena eliminasi dan Rons pun masih mencoba berjuang lebih. Mendapatkan bahkan kini momen double kill. Triple kill pun kini akan berhasil terkonek di mana gagal untuk bisa membuka last hit. Harus mundur terlebih dahulu dengan hampir saja menjadi pemain yang ditumbangkan. 3 pemain hilang dan turtle diamankan. Itu menjadi tentunya ya keuntungan yang udah berhasil diamankan oleh teman-teman dari tim NDS Junior. Tapi sayang mereka ini harus kehilangan 1 pemain. Ada Sentomaru yang berhasil membuka poin kill pertama di bagian atas. Artinya apa tadi katanya? Artinya nggak tahu guys, jujur guys. Aku anak polos tidak tahu apa-apa. Oke, Yem berhasil melakukan solo kill, tapi kejutan lain pun terjadi. Dorongan pun ternyata dilakukan, memaksakan Yem ternyata harus kini ditumbangkan. Lihat item-item yang ternyata udah berhasil terbuka ya dari teman-teman kedua tim. Lele biru kalau kita lihat ada Fajar yang udah berhasil mengamankan item-item kayak, woi ini corrosion dulu kah yang pengen diambil kah? Corrosion guys. Dan satu momen blasting dua terus terjadi. Spiritnya pun dalam bahaya. Masih mencoba bertahan, tapi sepertinya gagal untuk bisa bertahan. Solo kill from Fajri. Dimana momen Warcas pun mencoba mengagetkan. Belum memberikan barrier yang juga terconnect. Fajri berhasil unggul dengan battle remake yang ia lakukan. Malah berhasil mendapatkan lagi 1 pemain. Dan momen implosion tadi gagal untuk bisa menarik Areli, yang kini malah berhasil untuk bertahan. Namun ternyata munculnya seorang Spirit Dark membuat juga ada 1 kejutan. Fajri gagal terkena eliminasi. Dan Spirit Dark pun kini masih harus mundur. Dan 2 orang pemain lainnya malah menjadi korban keganasan dari damage turret ya, yang ada di area bawah. Riz dan Tamago ya. Tadi sayangnya harus memaksakan serangan. Dan kita lihat di bagian atas.
Apakah berhasil diambil nantinya turtle untuk teman-teman dari tim NDX Junior? Masih ada kah? Game 6. Game 6 kayaknya antri Bang Kael. Mau kah Bang Kael? Antrian nomor 2 kalau mau. Ada Fajri, ada Riz, ada Respot, Tamago, sama Jack harusnya yang main guys. Di match 6 guys. Boleh Kael ya. Aku anterin di kedua ya. Double kill Riz. Mencoba untuk menjaga kata Tamago kini yang tadi sempat terkena sebuah SOD. SOD yang terbuka. Gagal munculkan seorang Spirit Duck yang ternyata kini masih berada di bagian bawah. Mencoba untuk kembali berhadapan. Fajri cukup sulit seperti untuk bisa ditumbangkan. Ada overlay-nya? Iya ada overlay-nya nih. Cuman katanya request yang punya donatur turnamennya nanti di jam 7 katanya nggak usah ada overlay grafik katanya guys. In game-nya ada. Cuman yang itunya tidak ada guys. Semoga nggak error lagi guys. Kalau error lagi sih bener-bener sih bro. Satu momen Werchas berhasil mengenai Tamago yang untungnya masih bisa pergi, di cover dengan baik oleh Riz kali ini. Dimana perhatian lebih juga bakal dilakukan kini dengan beberapa tembakan. Areli terus mencoba untuk memberikan ancaman. Riz pun dalam bahaya. Di saat dorongan dan momen implosion pun terbuka, kini cukup baik untuk seorang Riz yang ternyata gagal untuk bisa survive. Dapat lagi satu momen point kill. Dengan 3 pemain yang harus berhati-hati. Bantuan dari pasukan tim NDX Junior pun juga kini akan datang di saat ada sebuah solo kill yang akan dilakukan. Yang mencoba memasakkan di mana lompatan pun ternyata membuat Sentomaru pun masih cukup kuat untuk bisa bertahan. Bahkan mencoba untuk melakukan kali lagi sebuah pengambilan serang Fajri menjadi pemain yang harus tersikat di area bawah sana. Lihat dengan satu pemain yang juga kini diberikan backup, apakah membuat game akan harus gugur di area atas sana. Menjadi pemain yang ternyata cukup terluka akhirnya dalam, dan Tamago masih dengan menjar ke arah seorang Arleli yang tertangkap kini dengan sebuah cakaran. Dan untuk turtle-nya kali ini lebih cepat untuk langsung diambil, dan Rons sebenarnya berhasil mengamankan turtle terakhir dari game kali ini ya. Aku antri M2 katanya, ini udah M5 Den. Hey, tadi nanti kita coba setel ulang ya media saya Kasa ya. Satu momen barrier. Sentomaru gagal sepertinya terkena sebuah Werchas. Sentomaru harus mencoba untuk survive. Menjadi pemain yang kini juga harus berhati-hati karena ada beberapa pemain lain yang bakal mendekat di saat momen datang. Kita dorongan dan juga implosion sempat terbuka, tapi nggak ada jalan pulang untuk Sentomaru yang kini harus malah terkena sebuah sambar point kill. Satu turret pun juga dihancurkan kini di arah bawah, dan momen OMU ternyata terbuka dari serangan AC yang bahkan harus menggunakan sebuah flickernya untuk berhasil bisa selamat ya. Berbahaya memang, apalagi dengan tadi ada barrier yang mencoba untuk menghalangi jalur untuk Exi bisa pulang ya. Flicker menjadi jawaban untuk bisa membuat dirinya bertahan, tapi Kaito masih terkena beberapa damage. Tak bilangin kakak, aduh no. Enggak, itu kita ulang itu tadi ada Kaito katanya belum lihat, Den. Kita coba untuk kasih lihat orang-orang yang belum lihat tadi media share-nya, Den. Gitu maksudnya ya guys. Ya gak sih? Tamago datang, berhasil memberikan kejutan. Satu momen lagi kini akan berhasil untuk bisa membuat Kaito pun terkena eliminasi. Gagal seperti membuka sebuah triple kill. Double kill terbuka di tangan dari seorang Ariel yang juga kini malah punya kesempatan untuk bisa membuka sebuah momen triple kill. Lucky for Maniac. Aurelia akan berhasil untuk bisa lakukan, di mana Exi tertahan bersama dengan Fajri di area tengah sana. SOD pun berhasil mengenai serang Fajri dan bakal munculkan langsung seorang Spirit Dark. Dan baca D-nya suka ngadu kak. Enggak. Itu tadi soalnya banyak yang nggak tahu ya, tadi guys media share, jadi kita kasih lihat lagi coba ya, siapa tahu ada yang tahu maksudnya apa guys. Oke, ini ya untuk item-itemnya. Groknya udah ngamanin. Dominant Ice kayaknya mungkin bakal menjadi opsinya. Wah bener guys ya, Mario item-item udah mulai gacor nih ya. Game juga udah ngamanin Domi dan 2 Domi nih guys ya. Pengen dimanfaatin mungkin untuk bisa meredam damage dari Esme mungkin, atau mungkin Roger dan Cloud ya. Sementara untuk kali ini Yam menjadi pemain yang masih bisa bertahan.
Mencoba untuk mengatur tempo permainan terlebih dahulu, nggak mau buru-buru, apalagi dengan Lord yang mulai menipis dari segi durability dan mulai masuk dengan sebuah flicker ya. Sebenarnya gagal untuk bisa menangkap kini seorang pemain. Namun damage cukup dalam pun harus mengenai Sentomaru. One kill pertama yang harus terbuka kini di arah Lord sana. Dengan blessing duet momen juga Fajri apakah berhasil untuk bisa bertahan. Blessing duet yang ternyata hampir saja membuat Areli pun ditumbangkan, mencoba untuk mundur dengan sisanya satu pemain. Tim Lele Biru seperti kini bakal mencoba membalikkan keadaan dengan Lord yang berhasil mereka dapatkan untuk game kali ini. Lord berhasil dicuri tapi tidak dengan hatinya ya. Dindingnya putih, nah itu aku tahu katanya. Emang iya? Ada VIP gak mas? Katanya kalau VIP, aduh adanya palingan besok guys. Labnya aku beberapa hari ini sampai jam 6 doang guys. Jam 6 kurang ya, jam 6 kurang. Kena 4 kata tadi. GG TG nya bro. TG monte ya teman-teman ya. Butuh montek, just call me bang. Anjay. Anjay, epic loh guys. Epic aja bisa begini guys. Epic dia ya. Race ini epic, tapi jangan memandang dari rank ya. Memandanglah dari hero power bro. Oke. Dia bakal melakukan beberapa lagi serangan, mencoba memberikan kejut dari mana Rose pun kini akan menjadi pilihan dan momen implosionnya berhasil terbuka. Menambah satu pemain dan kini ada sebuah poin lagi yang juga harus terasa karena Fajri datang dengan blessing duetnya memberikan dominasi dan satu persatu hilang. Kali ini momen triple kill pun berhasil terconnect. Momen wipe out yang juga ternyata terjadi menjadi sebuah masalah untuk NDX Junior yang kini akankah harus berhasil dikalahkan oleh pasukan dari tim Lele Biru yang sepertinya kini harus lebih cepat untuk bisa respon. Mereka harus mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Ada beberapa turret lainnya juga bakal mencoba untuk langsung dibongkar. Tamago sepertinya masih membutuhkan beberapa wave untuk bisa berjalan dan Rons pun kini bakal mencoba untuk beraksi. Sing dilakukan kali ini. Epic gini bisa montek bos katanya. Ya kan? Rank shaming. Nah itu siapa tuh guys yang rank shaming ya? Untungnya aku tidak ya teman-teman ya. Aku tahu kalau emang tigerannya sejago itu bro. Master boleh ikut? Aduh kalau Master jangan gak sih guys? Kalau Master baru jangan. Master jangan. Baru ngomong gak rank shaming bro. Master sama Grandmaster jangan. Minimal epic ya. Minimal epic. Minimal banget ya. Minimal banget gak sih guys? Kecil lah. Joki epic hanya ada di Mario. Oke, kita akan lihat dengan beberapa defense yang masih akan dilakukan oleh teman-teman dari tim NDX Junior. Level 2 apa tuh levelnya tuh? Kepedasan maksudnya. Makan makaroni. Buka juknya. Enggak buka guys. Adekku ya. Terus start parah itu bro. Langsung saja. Namanya Aura Sky ya guys ya. Oke, dengan teman-teman dari tim NDX Junior yang kini masih harus kesulitan. Mereka harus bertahan sekuat tenaga, tapi ternyata nggak mudah karena serang Riz. Kembali datang dengan monteknya, tapi sepertinya untuk kali ini karena backup yang penuh harus terjadi. Dua pemain harus langsung terkena eliminasi. Tembakan double kill dari serang Areli berhasil terbuka dan hanya kini misalkan 3 pemain dengan Lord yang juga akankah harus mulai dicuri. Lihat dengan seorang pemain yang juga sepertinya dipersulit langkah untuk berhasil bisa kabur. Exit terluka. Namun ada beberapa pemain yang mungkin harus pulang karena belakang ada beberapa weapon yang mulai masuk ke dalam. Tentunya ini bakal menjadi masalah. Ada beberapa damage-nya bakal mencoba dilakukan kini karena Lord yang tentunya berjalan di area sana. Mencoba untuk diamankan langsung Lord tercinta Tamago datang memberikan gangguan, bahkan Lordnya pun ditumbangkan. Oh my god, Lordnya tercuri dengan baik. Ente untuk pasukan dari tim NDX Junior ya. Meskipun kini mereka punya kesempatan sih, karena dengan cukup banyak pemain yang tumbang, mungkin kemenangan akan mencoba untuk mereka langsung lakukan dengan beberapa pemain yang ada di sana. Mencoba memberikan damage yang juga cukup besar. Hanya tumben Tamago jago jungler. Emang enggak guys, jago guys dia guys.
Red ring-nya mie ayam gacor bro. Spirit Dark dengan hero Moskopnya masih mencoba untuk memainkan beberapa weapon untuk bisa dijalankan. Tapi sepertinya Lord akan harus mencoba untuk diaminasi terlebih dahulu. Mereka nggak mau buru-buru, apalagi dengan adanya kesempatan malah tim dari lawan mungkin malah punya kesempatan buat bounce back nih guys ya. Kalau misalnya mereka maksain dan keburu-buru dan Lordnya harus malah ditinggal ya. Wah itu resikonya sih sangat cukup besar ya. Sehingga mereka main lebih adem dulu ya, lebih santai dulu, nggak pengen langsung untuk buru-buru buat nge-end ya. Emang itu yang harus dilakuin sih untuk sekarang sih. Apalagi tadi Lordnya diambil. Kalau Lordnya tadi bisa diambil oleh tim mereka kayaknya oke sih buat langsung manfaatin endgame. Mungkin ya. Cuma karena tadi Lordnya dicuri itu GG sih guys. Itu ngebawa harapan parah sih guys buat Lele Biru guys. Oke, barrier Exi bakal kali persulit langkahnya. Flicker harus direlakan, mencoba untuk kini mundur. Dengan kini bakal ada sebuah terlibatan war. Belum lagi kan momen war chasing juga tadi terjadi. Riz kembali montek dan Blazing Dot pun kini mencoba untuk masuk ke arah dalam. Beberapa damage terus dilakukan. Namun kini cukup berbahaya serang Fajar yang seperti kini bakal akan menjadi pilihan utama. Terkena satu serangan dari Spirit Dark yang juga ternyata langsung mencoba untuk menancapkan SOD-nya. Tamago apakah bakal terluka dengan cukup parah dengan hanya sendirian. Mencoba untuk dibuka sebuah barrier dan dipersulit langkahnya seperti untuk bisa pulang. Best yang gak akan terjadi. Kaito kini menunggu bantuan lagi. Di saat Ariley pun ternyata gagal untuk bisa memberikan backup dengan lebih karena ada beberapa weapon yang mulai masuk ke arah dalam. Dan momen kemenangan kini akan malah terbuka. Endes Junior punya kesempatan tentunya untuk bisa memenangkan gamenya. Belum lagi dengan Rons yang berhasil membuka one last seat. Namun harus kini ditumbangkan dan base-nya masih harus cukup besar. Durability yang terjadi sehingga pertahanan harus bisa dilakukan lagi oleh teman-teman dari tim Lele Biru. Mereka berhasil memukul mundur teman-teman dari tim NDX Junior untuk pulang ke arah belakang guys. Aduh guys, masih belum end game kah? Aduh bro. Belum bisa. Tenang. Tenang saudara-saudara. Oke, Lordnya. Kita akan lihat siapakah yang akan berhasil untuk bisa merebut. Dengan zoning yang kini sedang diciptakan oleh teman-teman dari tim Lele Biru. Zoning kini akankah berhasil membawa mereka untuk bisa mengamankan Lord yang ada di area atas. Fans harus terjadi. Ada satu pemain yang ada di arah belakang, gak mau buru-buru seperti untuk bisa ikut membantu war yang kini bakal melibatkan cukup banyak pemain dari teman-teman tim Lele Biru yang bahkan harus terkena sebuah momen war chas. Ada momen SOD ternyata gagal terconnect. Harus manual, mencoba untuk ke arah sana. Namun ternyata nggak mudah karena ada satu pemain yang mencoba untuk menjalankan sebuah split push-nya. Berbahaya karena Fajir pun berhasil malah menambah kini sebuah point kill. Wintercon menjadi tempat untuk bisa membuat dirinya bertahan. Rose pun kini nggak mudah untuk berhasil pulang di saat Sentomaru pun kini harus juga dikembangkan. Dan momen one last hit from exit terjadi. Lord kini bakal mulai dikuasai oleh teman-teman dari tim Lele Biru dengan kehilangan 3 pemain. Untuk tim dari NX Junior, kita lihat mereka harus dirugikan. Vision Plus pun gagal untuk bisa menarik serang Fajri. Item-item terakhir, kita Tamago udah berhasil mengamankan. Buset guys, Rose Gold Meteor juga ya. Doi ambil bro. Udah ada Rose Gold juga guys. Terus kalau untuk lotnya tadi Winter ada. Udah dipakai, masih diambil kah? Dengan adanya item Malefic Gun, Golden Staff dan juga DHS ya. Apa nggak mau diganti dulu itu item? Oke, kalau kita dari teman-teman tim lawannya, dari segi itemnya, wah pancenya udah ngamanin Brute Force ya. Endless Battle juga udah ada, Queen Wing juga udah ada. Ini lebih memperkuat durability guys kayaknya guys, buat bisa masuk dan merebut lot dari tim lawan sebenarnya ya. Mungkin ya guys. Mungkin guys, niatnya seperti itu guys, niatnya ya. Tapi emang seperti tadi dengan war yang kalah karena nggak ada Moskop juga tadi ya buat ikut ngebantu. Ini bakal menjadi momentum untuk tim Lele Biru berhasil memenangkan pertandingan. 2 turret di bagian atas sepertinya akan berhasil diincar. Berbahaya.
Pasukan dari teman-teman tim NDX Junior pun harus berhati-hati. Yang main ada Fajri, Riz, Respot, Tamago, sama Jack guys. Lawannya tim Bang Singki guys. Kalau yang Ninja nanti ada Dimas sama Kyle yang antri ya. Sodi sempat tertancap, Spirit Duck pun mencoba untuk muncul. Aksi, Winter Crown-nya terbuka. Dan buat seorang Spirit pun kini apakah dalam bahaya. Dengan sendirian di bagian depan untungnya masih berhasil untuk kabur. Agies pun memang harus direlakan di saat Fajri juga bakal siap membantu. Tapi belum terlibat dengan lebih jauh. Masih hanya di area luar, memberikan beberapa damage-nya meskipun memang kayaknya nggak cukup oke sih. Dan nggak cukup dalam untuk bisa mengenai Kaito yang kayaknya udah ngamanin item-item utama buat ngedefense ya. Tuh, powder-nya juga udah diambil guys. Harusnya pengurangan damage-nya oke sih buat Heroclot. M7 kayaknya nggak ada guys. Kayaknya ya, M7 kayaknya nggak ada guys. M7 kayaknya nggak ada. Membayar cas terjadi. Hampir saja mengagetkan langsung seorang Fajri. Wan mau coba itu kah? Mau coba antri dulu kah di 6 kah? Paling sisa 6 guys. Main guys. Di 7 kayaknya tidak ada bro. Kita lihat kali ini karena Lord. Teman-teman dari tim Lele Biru apakah cukup kuat untuk bisa mendapatkan kembali Lord yang keempat ya? Ini ternyata tim NDX Junior masih Momo Clippus. Ternyata kayak dilakukan oleh Sentomaru berjuang mencoba untuk membawa beberapa gelombang wave-nya untuk bisa masuk ke dalam dan Spirit Dark yang membantu dengan mencoba untuk menjegal dengan efek stun-nya. Apakah berhasil membuat Sentomaru kini berhasil untuk bisa ditumbangkan? Tapi ternyata tarik ulur yang dilakukan membuat Kaito pun kini malah menjadi sebuah pilihan tertembak. Tapi Tamago gagal memberikan cakaran, Sentomaru pun tumbang dan malah menjadi tentunya sebuah kesempatan dengan 5 pemain. Tapi apakah cukup cepat untuk bisa datang langsung ke area atas sana? Ini dia pertaruhan yang mungkin akan dilakukan oleh teman-teman dari Mendex. Apakah mereka dengan 5 pemain langsung berhasil ya menguasai Lord yang ada di arah top ini? Harusnya mereka lebih berani gak sih guys? Udah punya 5 pemain meskipun wave minionnya sih mereka masih agak-agak merinding ini ya. Wave minion di bagian bawah ini belum di plating ini ya. Dan Fajri pun mulai mencoba untuk mengalihkan perhatian. Battle Remake terbuka namun pengambil karena Lordnya seperti kini bakal langsung diambil. Rons mendapatkan Lord yang pertama. Bisa momen implosion terjadi dan satu persatu kini hilang dan terkapar dengan sebuah pukulan. Sayangnya Spirit Dark masih bisa bertahan namun kini masih mencoba untuk menjadi pemain yang bakal dikejar. Damage yang cukup dalam namun one last hit pun terjadi. Tamago double kill. Di saat Lordnya pun mulai menuju kini masuk ke arah tengah. Defense force terjadi di mana Ariel pun kini sendirian. Masih ada harapan. Guys, menurut kalian masih ada harapan gak guys? Ini Lordnya tumbang langsung ke base tim lawan sih. Kalau waktunya nggak cukup sih kelar tuh Madrid ya. Hero meta sekarang apa? Menurutku ya hero meta Gwyn gak sih guys? Gwyn guys. Kalau kalian jago mainnya sih Gwyn sih guys. Gwyn itu enak banget guys ya. Buat lawan Fredrin oke. Buat lawan siapa lagi? Lancelot juga oke gak sih guys? Nana juga oke tuh kata Dennis ya. Dennis seorang roamer jago di CAT season 1 ya. Udah memberikan info penting tuh guys. Info A1 ya. Iya bener. Gwyn. Oh, mid Gwyn juga bagus guys. Ada kayaknya kemarin guys yang pakai Gwyn mid guys. Siapa ya? Isa kah? Isa kemarin pakai Gwyn mid gacor bro. Kalau tengah sih Kimi gak sih guys? Kalau kalian pengen dapetin kill banyak sih Kimi sih. Second damage-nya oke banget sih. Selain nantinya mungkin bakal manfaatin damage dari Pance atau si Moskopnya, ini Kimi yang di sini malah bersinar ya. Kakak user Nana bejir. Dennis ya kembali kah? Kembali mencoba untuk mencari pujaan hatinya bro. Oke, barrier untuk menghalangi kini jalur dari Sentomaru untuk berhasil pulang. Apakah bisa bertahan?
mencoba untuk ini memaksakan, memberikan beberapa damage-nya. Namun Warcas mungkin bakal menyambar di mana serang Riz. Hanya berhasil dilakukan satu pemain, momen kuasa terconnect. Namago kini akan mulai menyerang, masuk ke arah dalam meskipun kembali harus mundur dan hilang sudah remote Sanleche. Seorang Sentomaru apakah cukup untuk bisa bertahan lebih lama di area depan lagi dengan kehilangan juga Immortal itu serang Riz yang kini sepertinya harus terkena sebuah point kill. Ada beberapa kerugian yang harus terjadi untuk tim dari Lele Biru menyisakan Tamago yang sendirian. Tentu ini bakal menjadi bencana. Beberapa wave minion harus mencoba untuk diplatin dengan cepat dan kini bakal membuat langsung kemenangan dilakukan untuk tim NDX Junior di sana ya. Kita lihat ada kemenangan yang harusnya bisa untuk mereka lakukan sih ya. YV sih oke sih kalau buat Herald Fredrin ya. Itu oke sih guys buat dipersulit ya. Wah, momen wipe guys udah nggak bisa sih. Akhirnya sang pemenang muncul di akhir dan ini dia tim NDX Junior yang berhasil ternyata memenangkan pertandingan di game kelima. Dan kita akan lihat momen endgame yang tadi sempat terjadi untuk matchnya kali ini. Langsung tak parani loh ya kata Den, katanya Raja NDX JR katanya. Kalang tembok Kaito sih bikin comeback tuh ya. Kaito kages, momennya kages. Langsung putar lagunya saja bang. Nah Starboy, anjay. Kaito kaknya jadi Starboy kah? Nah, anjay Starboy. Nah, ini ya victory terjadi mana Ariel berhasil mendapatkan MVP dengan 4 emas lain. Ron, Kaito, Spirit dan juga Yem berbandingkan sangat luar biasa di mana coklat terjadi karena Sentomaru dengan 4 emas lainnya. Riz, Tamago, Exi dan juga Fajri udah mencoba untuk berusaha ya, cuman ternyata nasib belum bisa mereka dapatkan dengan baik guys. It's okay, no problem teman-teman. Kita akan coba masuk ke dalam game yang berikutnya teman-teman ya. Game terakhir di kostum CAT pada sore kali ini guys. Oke. Mid lane buangan nih gua Mar katanya.